Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Eh, Kali ini kita akan kembali belajar mengenai pemrograman mobile Android menggunakan Android Studio. Pada kali ini kita itu akan coba untuk memperbaiki beberapa fitur yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya, yaitu berupa nanti itu ada fitur login, kemudian ada fitur logout, dan nanti kita juga akan menambahkan penggunaan toolbar dan juga web view. Nah, pertama itu kita akan masuk ke bagian login. Jadi, kalau semalam mungkin kita kan ketika login itu sering ketika kita ingin mengulangi kembali aplikasi kita, itu kita itu diminta untuk login kembali. Nih, saya contohkan saja misalnya di sini. Nah, contohnya seperti ini. Oleh kita tuh login. Itu pertama kita daftarkan dulu akunnya, kemudian kita coba untuk login. Nah, itu kan kita berhasil masuk ke halaman utama dari aplikasi kita. Tapi kalau kita coba untuk jalankan ulang kembali emulator kita, nah itu kita nggak masuk lagi ke halaman utama dari aplikasi kita, melainkan langsung diarahkan ke halaman login. Dan untuk masuk kembali kita harus login kembali. Nah, jadi kali ini kita akan membuat solusi untuk menangani hal tersebut. Jadi, itu kita akan coba untuk memodifikasi di dua hal. Pertama, di bagian sini masih menggunakan share preference. Itu pertama kali kita inisialisasi dulu sebuah variabel dengan nama isLogin. Di mana isLogin ini nanti itu berisi data yang akan kita ambil dari si isLogin yang disimpan di share preference-nya. Nah, kemudian di sini akan dilakukan pengecekan. Nah, masuk pengecekan ini apa? Nanti ketika login kita akan nge-set sebuah value dengan nama isLogin. Jadi kondisi if di sini dia akan ngecek kalau isLogin itu sama dengan 1. Misalnya di sini ini nilainya bebas saja, asalkan sama dengan yang kita set nantinya di login, sama dengan 1. Kalau kondisi itu true, maka kita akan langsung diarahkan ke main activity kita. Seperti itu. Nah, kemudian di bagian login buttonnya itu ketika kondisi validasi dari inputan untuk login itu kita tidak cuman hanya mengarahkan langsung ke halaman main activity-nya, melainkan kita akan set dulu. Kita akan set menggunakan editor dengan put string. Itu kita set isLogin yang merupakan harus sama dengan ini. Kita set dengan nilai dengan 1. Karena tadi kan kita validasikan menggunakan nilai 1. Makanya kita set menjadi 1. Jika sudah, bisa kita apply, baru kita arahkan ke halaman main activity kita. Nah, seharusnya ini ketika saya coba reload dan coba jalankan, seharusnya kita tidak perlu lagi melakukan login. Nah, dari sini dulu. Saya akan coba login. Berhasil masuk. Saya akan coba ulang jalankan aplikasinya. Nah, ketika saya ulang jalan aplikasinya, kita tetap berada di halaman si main activity kita. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian logout. Nah, jadi kalau misalkannya kemarin kan kita waktu membuat fitur logout itu kita hanya berpindah ke halaman login saja tanpa melakukan tanpa menghapus data dari login kita itu. Jadi semisalkan nantinya
kita itu reload aplikasinya itu ketika kita logout dan kita reload aplikasinya, itu nantinya seharusnya nanti si data yang kita infokan tadi itu sebenarnya tidak hilang. Jadi solusinya itu sebenarnya di bagian action logout kita tambahkan juga sebuah editor untuk meng-clear semua data yang ada di cell preference-nya. Nah, kemudian baru kita arahkan ke halaman login activity-nya. Contohnya seperti ini. Nah, ketika saya tekan tombol logout, yes, itu otomatis langsung keluar dari aplikasinya. Nah, dari sini kita akan disuruh untuk login kembali. Selanjutnya kita masuk ke bagian web view dan penggunaan toolbar. Jadi di Android sendiri itu kita bisa mengakses sebuah halaman web melalui aplikasi kita. Nah, jadi untuk membuatnya itu teman-teman sebelum itu buat dulu terlebih dahulu satu buah activity, empty activity. Sini saya sudah buat nama itu web view activity. Kemudian kita set dulu di bagian layoutnya. Contohnya sini ada web view. Nah, di web view ini itu kita set dulu lebih dulu nama itu komponen, nama itu web view. Kemudian kita atur constraint-nya supaya memenuhi dari si layarnya. Nah, kemudian di atasnya kita berikan nama itu toolbar. Toolbar jadi yang di bagian atas seperti ini, yang letak itu di bagian atas. Nah, ketika sudah di set seperti ini, desain dari tampilannya, kembali ke halaman web view, itu kita inisialisasi dulu kedua komponen tersebut menggunakan let init. Kemudian sini saya ada inisialisasi namanya itu web view, ngambil komponen dari web view, kemudian toolbar itu ngambil komponen dari toolbar. Nah, selanjutnya itu kita tangkap terlebih dahulu toolbarnya sesuai dengan ID toolbar yang kita sudah set di si layoutnya. Kemudian untuk menambahkan nama pada tulisan pada toolbarnya itu kita bisa menggunakan nama itu set title. Jadi kita tulis dulu objek dari toolbarnya, kemudian kita gunakan set title, baru kita tulis sini nama dari halaman itu apa. Nah, kemudian kita aktifkan set support action bar supaya nantinya si toolbar itu memiliki sebuah tombol yang bisa kita gunakan untuk aksinya nanti. Misalnya itu tombol back. Nah, kemudian setelah itu kita set juga itu nama itu si web view kita. Pertama kita ambil dulu komponennya menggunakan edisi web view. Kemudian kita aktifkan dulu si setting JavaScript-nya dengan true. Baru kita load si URL dari halaman web yang ingin kita akses. Nah, baru kita tulis kode ini untuk menambahkan klien dari webnya. Nah, harusnya kalau sudah menerapkan seperti ini itu sudah bisa kita menerapkan nama itu web view. Nah, tapi di sini saya sekalian aja menjelaskan mengenai function. Mungkin saya langsung jelaskan saja mengenai function untuk tombol aksi yang ada pada toolbar. Di sini kita buat terlebih dulu sebuah function yang nama onBackPress, yang mana ini mengoverride function dari activity main dari si app compact activity. Jadi dia ini mengoverride, ingat ini harus di override. Kemudian baru kita cek di sini menggunakan web view can go back. Baru dijalankan nanti itu sebuah function bawaan dari si web view dari si Android-nya itu go back. Kemudian di sini ada si
function juga untuk item selected. Jadi di sini gunanya itu untuk supaya kita tuh bisa kembali ke halaman dari main activity kita. Kan nantinya kita akan berpindah terlebih dahulu dari main activity ke web view. Nanti dengan function ini kita bisa kembali ke main activity kita. Nah, mungkin langsung saja saya jalankan. Sebelum teman-teman coba untuk menjalankan untuk menggunakan fitur web view tadi, itu pastikan di bagian Android manifest file itu kita sudah memberikan permission untuk emulator kita itu menggunakan internet. Contohnya ini saya sudah menerapkan menggunakan use permission, baru permission itu apa? Misalnya sini internet. Jika sudah, kita coba saja. Nah, contohnya di sini saya bikin sebuah button yang akan mengarah ke halaman si web view kita tadi. Di sini saya klik saja. Nah, di sini dia sudah berhasil mengeload halaman web dari URL yang kita tambahkan tadi. Nah, kemudian di sini juga sudah ada sebuah tombol back yang kita buat sebelumnya di bagian web view activity tadi. Nah, sehingga ketika saya klik tombol back, dan saya kembali lagi ke halaman main activity tadi. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan nama itu splash screen. Jadi splash screen itu sebuah tampilan yang ditampilkan ketika aplikasi pertama kali dibuka. Seperti umum itu seperti semacam loading sebelum masuk ke aplikasi ini. Nah, jadi untuk membuatnya pertama-tama kita buat dulu sebuah activity. Kemudian di bagian layoutnya itu bebas, kita mau menampilkan apa sebelum si aplikasinya itu ditampilkan itu. Contohnya di sini saya hanya menambahkan logo dari aplikasi menggunakan image view. Kemudian di sini saya tulis sebuah teks seperti ini. Nanti saya pengen itu sebelum aplikasi dibuka itu tampilan ini ditampilkan terlebih dahulu. Nah, jadi kembali ke splash activity itu cukup mudah, kita cuma perlu tambahkan kode berikut itu lifecycle scope dot launch ini. Itu kita kasih delay sebanyak 2000 milisecond atau 2 detik sebelum akan diarahkan ke halaman si login activity kita. Nah, tapi tidak hanya sampai situ saja, di bagian Android manifest file-nya itu kita jadikan juga si splash screen activity tadi sebagai activity yang dijalankan pertama kali ketika aplikasi dijalankan. Cara ini sudah kita terapkan di pertemuan sebelumnya. Mungkin langsung saja saya terapkan saja. Nah, contohnya seperti ini. Sebelum aplikasi dijalankan, dia akan melakukan login terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Mungkin sampai di sini saja video pemrograman Android kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.